Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya juga nikmat istiqomah sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan nggak kekurangan suatu apapun. Sebelum apa namanya, ya minta maaf nih agak telat banget nih, telatnya 13 menit seperti itu, tapi insya Allah semoga nggak mengurangi kekhusyuan kita dalam belajar seperti itu. Satu hal yang harus kita syukuri pertama adalah nikmat istiqomah. Nikmat istiqomah, nikmat yang nggak pernah eh, ada, apa ya kalau dibilang ya, nikmat yang harus selalu kita syukuri. Karena banyak di luar sana teman-teman ataupun orang-orang yang kalau belajar itu nggak istiqomah. Dan hanya orang-orang yang terpilih lah yang di situ Allah istiqomahkan. Meskipun kita juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwasanya di setiap kita itu ada aktivitas, ada agenda, ada perihal yang harus didahulukan, ada hal yang harus diprioritaskan. Tapi dengan kita terus tatabu ya, terus mutabaah, terus mengikuti sampai sejauh ini itu menjadi tanda dan semoga ini menjadi sebuah hal yang harus kita syukuri karena nggak semua kita bisa apa. Alhamdulillah kita bisa melewati itu semua dengan baik seperti itu dan sampai titik di sejauh ini seperti itu. Dan yang apa namanya yang berikutnya lagi yang juga mungkin saya pernah sampaikan kepada teman-teman ya seperti itu bahwasanya dalam kita beramal itu ada tiga hal seperti itu. Ini diceritakan di dalam kitab Risalah Kusyairiyah bahwasanya orang beramal tuh ada tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan yang dia beramal itu agar terhindar dari api neraka seperti itu. Golongan kedua adalah orang yang kalau beramal itu ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan ketiga adalah golongan orang yang beramal itu karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang ketiga inilah adalah golongan yang di situ golongan yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang paling agung dan yang paling tinggi karena dia sudah tidak berharap lagi apapun tapi yang pasti dia hanya meyakini diri bahwasanya apapun yang Allah kasih ke saya, apapun yang Allah kasih ke kita itu pasti adalah hal yang terbaik seperti itu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ketika beramal itu hanya selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata seperti itu. Dan saya juga pernah, mungkin juga pernah katakan ke teman-teman ataupun saya ulangi lagi lah ya, bahwasannya jalan hidupnya kaum muslimin itu hanya ada tiga. Pertama, menjadikan akidah Islam itu sebagai pondasi dalam hidup. Kedua, halal haram itu sebagai standar hidup. Dan yang ketiga, makna kebahagiaan adalah ketika mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kita aja mungkin lah sebagai permulaan di dars kita malam ini. Semoga kita apa namanya niatkan karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan semoga kefahaman dan kefahaman dan juga kemaksudan apa yang nanti disampaikan semoga bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah hari ini kita akan apa namanya melanjutkan lagi
di pembahasan kita hari ini kita akan masuk ke babul istisna seperti itu. Dan insya Allah mungkin nanti di akhir kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin diajukan ya. Di antaranya pertanyaannya apa namanya terkait tentang perbedaan antara hal sama tamyiz seperti itu. Terus pertanyaan kedua, waw haliyah sama waw ma'iyah itu apa perbedaannya? Terus yang ketiga, apakah semua pertanyaan harus diawali dengan adatul istifham seperti itu. Nanti insya Allah kita akan bahas itu dan nanti diingatin kalau misalnya saya lupa untuk apa namanya eh, membahasnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah dapat jawabannya dan insya Allah nanti coba saya bagikan ke teman-teman tentang perbedaan antara hal sama tamyiz seperti itu. Nah, sebentar kok. Gimana caranya? Oh iya itu. Oke, saya izin bagikan layar. Ah, ya, lanjut. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang ke berikutnya, babul istisna seperti itu. Dan insya Allah kita akan bahas ini. Heeh. Kita mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulum masyayikhina fid dharaini amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Pertama, permulaan pertama yang ingin saya kasih tahu ke para hadirin sekalian dan para teman-teman sekalian bahwasanya adatul istifna ini masuk ke dalam bagian mansub. Dan yang pernah saya kasih tahu bahwasanya mansub itu masuk ke dalam bab namanya bab fadlah, bab fadlah atau bab pelengkap seperti itu, atau bab apa namanya itu takmilah, bab pelengkap fadlah takmilah itu sama maknanya artinya eh, kaidah-kaidah yang masuk ke dalam fadlah itu dianggap sebagai pelengkap. Nah, di antara pelengkap atau di antara mansubat yang ada sudah kita pelajari lima apa namanya tiga maf'ulat seperti itu dan kemarin kita sudah masuk ke hal tamyiz dan berikutnya ini adalah adatul istitsna seperti itu. Nah, adatul istisna ini apa namanya merupakan salah satu tafdilat ataupun tatimah ataupun takmilah yang ada dalam kalimat Arabiyah yang gunanya adalah untuk menafikan seperti itu beberapa apa namanya ya untuk mengecualikan perihal yang ada pada kalam sebelumnya, mengecualikan perihal sesuatu orang ataupun hal-hal yang sebelumnya telah disebutkan seperti itu. Oke, mengecualikan beberapa perihal yang ada sebelumnya. Misal begini, saya punya tiga kotak ya seperti itu. Saya punya tiga kotak di depan sini. Ini ada tiga kotak, satu, dua, tiga seperti itu. Nah ini masuk ke dalam istisna lah. Kita anggap seperti itu, istisna. Oke. Nah, istisna itu dia punya apa namanya? Dia punya tiga kotak. Nah, tiga kotak ini seperti itu. Oke. Nah, kotak yang pertama ini adalah menyebutkan perihal umum seperti itu. Perihal umum. Perihal umum. Semisal di dalam kelas itu laki-laki semua seperti itu. Nah, itu kan perihal yang umum. Nah, dikecualikan seperti itu, kecuali dua orang, kecuali satu orang seperti itu. Misalnya lagi, semua orang di kelas itu orang Mesir, kecuali Fikri, kecuali Fikri yang orang Indonesia. Nah, nah kalimat yang umum tadi itu ataupun kalimat yang mujmal, yang umum lah ya, yang banyak itu tadi itu dinamakan sebagai namanya mustasna minhu. Dalam bahasa Arabnya mustasna minhu. Seperti itu. Mustasna minhu. Yang dikecualikan dari banyak hal itu tadi, ini disebut sebagai namanya mustasna. Nah, nah, terus tengah-tengahnya apa Ustadz? Tengah-tengahnya adalah kita sebut sebagai namanya adatul istisna.
atau perangkat kita untuk mengecualikan hal yang tadi disebutkan di awal. Seperti itu. Jadi mustafna minhu mungkin bisa kita artikan atau bisa kita takwilkan sebagai sesuatu yang umum seperti itu. Terus ada namanya itu namanya mustafna minhu, ada yang namanya mustafna yaitu hal yang dikecualikan dari hal yang umum itu tadi seperti itu, dan di tengah-tengahnya itu ada namanya adatul istifham atau perangkat kita dalam mengecualikan sesuatu dari yang umum tadi. Seperti itu. Jadi ada mustasna minhu, ada mustasna, ada adatul istifham. Nah, ketiga hal ini, ketiga hal ini disebut sebagai namanya arkanul istifham atau rukun-rukunnya istifham. Oke, saya ulangi lagi. Pertama, apa namanya, bahwasannya kalam Arabia itu ada loh perangkat yang bisa kita gunakan untuk mengecualikan sesuatu yang umum atau menyebutkan sesuatu yang umum kepada bukan nih, mengecualikan sesuatu dari banyak hal seperti itu. Atau mengecualikan seseorang, mengecualikan sesuatu, mengecualikan benda dari banyaknya benda yang tadi disebutkan secara umum seperti itu. Nah, hal tersebut atau kaidah tersebut dinamakan sebagai namanya istisna. Istisna sendiri itu merupakan itu punya tiga atau punya rukun yang harus dipenuhi. Pertama ada namanya mustasna minhu, sesuatu yang disebutkan secara mujmal, secara umum, secara banyak seperti itu. Ada namanya mustasna, sesuatu hal yang dikecualikan dari sesuatu yang umum atau sesuatu yang banyak. Ada namanya adat yang ketiga, ada namanya adatul istifham, perangkat yang kita gunakan untuk mengecualikan sesuatu tersebut dari sesuatu yang umum seperti itu. Nah, ini kurang lebih yang dinamakan sebagai namanya adatul ist ataupun arkanul istifna atau babul istifna seperti itu. Nah, yang nanti di dalam kaidah berikutnya nanti akan kita sebutkan seperti itu beberapa perihal tentang istifna. Oke. Nah, eh, oke, kita langsung aja kita sebutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istifna. Bab istifna. Oke. Wa huruful istifna, makna huruf di sini maknanya adalah adatul istifna. Huruf dimaknai sebagai namanya adat. Oke. Wahia illa wa ghairu wasiwan wasuwan wasawaun wa khala wa ada wa hasya. Nah, semuanya bermakna sama. Maknanya itu kecuali, nah, gitu. Atau bukan. Nah, gitulah kurang lebih maknanya kecuali atau bukan. Semua ini punya makna yang sama. Maknanya kecuali atau bukan. Oke, kalau di dalam bahasa Indonesia. Fal mustasna dan adapun mustasna bi'ila, kalau misalnya nanti ada kita dapati dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam bacaan-bacaan kita kata ilah, yunsobu, maka dinasobkan kalimat setelahnya. Dinasobkan kalimat setelah ilah. Nasobnya itu bisa dengan fathah, bisa dengan ya, bisa dengan kasroh, bisa dengan apalagi fathah, ya, kasroh, ya, dan dua hal lagi itu yang di situ eh, tergantung jenis dari isimnya tersebut seperti itu. Yo, idza kana kalamu taman mujiban. Kalau misalnya kalamnya tersebut itu bermakna mujiban, apa ya, positif, nggak ada negasinya. Jadi kalimat mujiban itu maknanya adalah kalimat yang dia itu nggak ada negasinya, nggak ada penafiannya. Itu disebut sebagai namanya mujaban atau mujiban seperti itu. Nah, di dalam kitab nahu yang lain itu disebut sebagai namanya musbat, disebut sebagai namanya musbat. Nah, musbat. Nah, kalau dalam kitab ini disebut sebagai namanya mujab.
Seperti itu. Contoh misalnya, qomal qaumu illa zaidan. Eh, Berdiri seluruh orang atau seluruh kaum kecuali Zaidan. Nah, diperhatikan. Kalimat Zaidan di situ adalah mansub seperti itu. Karena apa? Karena kalimat setelahnya adalah mustafna seperti itu. Qomal qaumu illa Zaidan. Nah, oke. I'rabnya gimana Ustadz? I'rabnya koma fi'il apa fi'il terus al qaumu fa'ilun illanya itu adatul istifham zaidannya adalah mustatsna. Nah, kalau misalkan kita terapkan ke atas ya ke ke apa namanya ke format yang tadi udah kita buat itu kurang lebih begini. Koma al qaumu heeh, illa zaidan. Seperti itu. Ini kita i'rab sebagai fi'il, ini kita i'rab sebagai fa'il, ini kita i'rab sebagai adatul istifham, ini disebut kita i'rab sebagai namanya mustasna. Seperti itu. Oke. Terus lagi wa kharaja annasu illa amron. Seluruh manusia itu keluar kecuali atau seluruh orang keluar kecuali Amr. Sama, sama, persis. Kita coba taruh di template kharajan nas itu sebagai namanya mustasna minhu-nya. Illanya kita terus sebagai namanya adatul istifham, amronnya sebagai namanya mustafna. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh keduanya. Misalnya apalagi? Ah, ata ninas misalnya seluruh manusia itu mendatangiku seperti itu. Ata misalnya ata eh, saya hapus ya ini ya. Saya hapus misalnya. Misalnya saya punya kalimat begini. Ata ni Anas seperti itu seluruh manusia mendatangiku illa misalnya bakron seluruh manusia mendatangiku kecuali Bakar. Heeh. Misalnya apalagi misalnya kita punya apa lagi lam yakum ahadun nggak ada satu orang itu bukan afan bukan itu udah kalian udah beda beda jenis lagi misalnya apalagi ya eh misalnya jaa sudah misalnya oke jaa at-tullabu misalnya jaa at-tullabu illa jaa at-tullabu illa Muhammadan. Berarti jaa fi'il fa'il itu sebagai namanya mustasna minhu-nya illa sebagai adatul istifna Muhammadan sebagai mustasna. Nah, i'rabnya jaa fi'il tulab fa'il illa adatul istifham seperti itu Muhammadan mustafna minhu mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirih. Nah, ini yang dia itu jenis yang pertama, yaitu apa? Taman mujaban. Tam yang mujab, ini jenis pertama. Jadi maksudnya tam mujaban sekali lagi nggak ada perangkat ataupun nggak ada kalimat yang di situ mengandung makna penafian atau penegasian itu nggak ada seperti itu. Ja'a, coba diperhatikan ja'a kan nggak ada majaa, nggak ada lam yaji, nggak ada. Semuanya bermakna positif atau nggak ada penegasian. Maka kalau nggak ada penegasian, kalimat setelah ilah pasti hukumnya adalah mansubun. Seperti itu. Ini perihal yang pertama. Oke, Taib. Di yang pertama ini ada yang kebingungan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Ustaz Afwan, Hmm. tadi kan Ustaz bilang Hmm. maksud dari taman atau mujaban itu maksudnya itu penafian atau Negasi. penegasian, ya kan? Hmm. Hmm, tapi saya masih belum ngerti itu Oke. dari bahasa Ah, Indonesia itu apa. Taib, taib. Taman mujaban itu artinya tidak ada penegasian, Mbak. Tidak ada penegasian. Kalimat tersebut itu nggak ada negasinya sama sekali.
negasi itu tidak ada gitu loh. Nah, di sini kan ja'atul Oh, labu. Jadi ada nggak kalimat negasi di sini? Ada kalimat yang itu artinya penafian. Penafian tidak datangnya para tolib. nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti kalau nggak ada di sininya, berarti dia disebut sebagai namanya taman mujaban. Gitu. Oh, Ah, oke. ah. Nah, nanti yang kedua ini nanti dia ada penafiannya. Seperti itu. Ada penafiannya. Nanti coba kita lihat ya. Oke, coba yang lain selain Mbak Sidro ada lagi yang tanya? Nggak ada. Oke, yuk yang kedua kita lihat. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rahimahullah. Wa in kana kalamu manfian. Nah, kalau misalnya kalimat tersebut itu ada tuh penafiannya seperti itu. Taman. Maka apa hukumnya? Jaza fihi badal. Dia boleh menjadi badal satu. Berarti hukum badal apa kemarin? Hukum badal adalah tabi mengikuti hukum sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, wan nasbu alal istisna. Yang kedua, dia dinasobkan karena dia menjadi istisna. Oke. Nah, contohnya apa? Maqamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Nah, tidak. Kita ada ma di sini nih. Berarti ada penafian di situ, ada penegasian. Maqamal qaumu tidaklah datang, tidaklah berdiri suatu kaum kecuali Zaidun. Nah, tidaklah berdiri apa namanya? Tidaklah berdiri suatu kaum kecuali Zaidan. Nah, gampangnya begini, gampangnya begini. Ketika ada ma, ketika ada ilah, maka kalimat ilah sama kalimatnya ma seolah-olah kita hapus aja. Seperti itu. Seolah-olah kita hapus saja. Berarti seolah-olah itu berarti gimana maksud maknanya? Berarti koma zaidun. Nah, gitu aja. Koma zaidun. Seperti itu. Koma zaidun. Nah, jadi kalau ada ma, ada ilah, maka apakah kita dalam benak kita hapus ma, kita hapus ilahnya. Berarti koma zaidun. Seperti itu. Nah, oke ya. Ini berarti zaidun itu menjadi badal, menjadi pengganti dari kalimat kaum. Seperti itu. Menjadi badal dari kaum. Mm. Nah, sedangkan yang kedua itu dia sebagai mustafna, sebagai mustafna berarti eh, yang telah berdiri apa namanya? Ya, sama sama maknanya sama yaitu berdiri Zaid seperti itu. Berdiri seorang Zaid. Nah, tapi hukumnya itu dia sebagai nasbun atau sebagai mustafna. Seperti itu. Jadi dalam dalam perihal ini karena ada penafian apa namanya, maka dia boleh punya dua hukum bacaan. Pertama sebagai badal berarti mengikuti hukum sebelumnya. Kalau dia fa'il ya menjadi fa'il, kalau dia maf'ulun bihi jadi maf'ulun bihi. Terus hukum yang kedua adalah sebagai nasab, sebagai istifna. Seperti itu. Oke? Nah, yuk. Sampai di sini ada pertanyaan belum? Ini, ini kalau ini yang paling mudah sih seperti ini yang paling mudah. Kalau misalkan nggak bisa, ntar coba kita cari yang lain lagi. Cari contoh yang lain lagi seperti itu. Set, Yuk. Heeh. saya paham Mm, maksudnya. Tapi kalau misalkan kita ngomong misalkan kan tadi itu intinya maksudnya orang itu ngomong koma Zaidun kan karena ya mm-mm, Zaid itu juga gitu kan. mm-mm. Nah, terus fungsinya adanya ini apa? Kayak apa ya? Mengkhususkan gitu lah. Mengkhususkan, mengkhususkan dari banyak hal. Jadi Mengkhususkan. gini, gini, gini. Misalnya gini deh. eh, Misalnya kalimat la ilaha illallah. Ah, Mm-mm. La ilaha Mm, illa mm, Allah. Kan gitu kan? Ah. mm. Jadi kan kalau tadi kan kita hapuskan, kalau ada penafian kita hapus, kalau ada ilah kita hapus, maka ilahun Allah gitu. Jadi Hmm. Tuhan itu Allah, gampangnya begitu. Tuhan Oh, itu penegasan.
Penegasan seperti itu. Kalau kita kan menerjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi gampang aja, Tuhan itu Allah. Sama seperti ikan M3 misalnya. Murah itu M3. Jadi seolah-olah tidak ada yang murah kecuali M3. Padahal itu gampang banget. Murah itu M3. Maksud sampai sini. Ya. Oke. Jadi saya tuh pernah melihat sebuah postingan tuh ya, sebuah postingan ketika membahas kalimat la ilaha illallah. Postingan bahasa Arab orang Indonesia namanya Markas Al-Mahira kalau nggak salah. Kata saya kok ribet banget ya membahas la ilaha illallah kok sampai al mustahiqun nggak perlu itu terlalu panjang seperti itu. Kalau itu takwil boleh, tapi kalau dalam pemaknaan bahasa Indonesia itu terlalu panjang. Maka yang paling tepat adalah la ilaha illallah. Ilah itu Tuhan itu Allah, seperti itu. Tuhan itu hanyalah Allah. Sama seperti kalimat dalam iklan tadi ya. Murah itu M3. Jadi kalau seolah-olah kita takwilkan tidak ada yang murah kecuali kartu perdana M3. Padahal kita langsung bisa kita bilang murah itu M3. Tuhan itu Allah. Udah simpel. Sesimpel itu memaknai kalimat penafian yang tamat. Seperti itu. Oke? Ya, yang lainnya ada diskusi belum sampai sini? Oke, nyambung ya sampai sini ya. Nah, ya, jadi ini merupakan contoh yang kedua. Yang kedua itu apa? Manfian taman. Seperti itu. Dia ada penafian. Oke. Yuk, yang ketiga. Ini kalau misalnya ketemu perangkat nafian, terus aduh, ya Allah. Terus berikutnya ada adatul istitsna, maka dia punya dua hukum. Dia bisa sebagai badal, bisa sebagai nasab. Tuh, yang ketiga. Ya, kalau rahimahullah, ya, wa ingkana, dan kalau misalnya sebentar. Eh, tadi itu saya salah nggak ya? Oke deh, coba deh kita lanjut dulu. Terus berikutnya. Wa in kana kalaman naqison, kalau misalkan dia itu nakis, seperti itu, nakis, karena ala hasabi al awamil. Kalau misalkan dia itu kalam yang kurang, seperti itu, kalam yang kurang, dia itu nggak apa namanya, nggak tam ya, nggak tam seperti itu, maka dia itu apa namanya di i'rab sebagaimana dia masuk ke dalam apa namanya tempat hukum dari i'rab tersebut, atau dia huk pasti bahasanya mau ki i'rabnya apa, tempat i'rabnya apa. Contoh misalnya maqama illa zaidun. Makoma ila zaidun, ya udah dihapus ma-nya dan ilahnya jadi koma zaidun, seperti itu. Wama dorobtu illa zaidan, jadi aku memukul Zaid. Wama marortu illa bizaidin, dan tidaklah aku melewati kecuali Zaid, seperti itu. Jadi maknanya adalah aku melewati Zaid. Nah, kurang lebih tadi sama dengan makna yang di atas seperti itu, hanya saja tadi taman, yang kedua ini nakison. Itu. Sebentar. Saya kok ada yang keliru gitu ya. Hmm, ya, tapi insya Allah khair lah seperti itu. Insya Allah khair. Semoga nggak ada yang keliru. Oke, ini sama yang nakisannya sama, hampir mirip sama kayak yang di atas tadi seperti itu. Hanya saja yang tadi namanya adalah taman, yang tadi adalah nakison. Nah, terus wal mustasna bi ghairi wasiwan wasuwan wasawain majrurun la ghairuhu. Artinya apa? Artinya ketika kita ini ketiga ya, yang ketiga saya tulis. Terus yang berikutnya, kalau misalnya istisnanya itu dengan goir, dengan suwan, dengan siwan, dengan sawa, maka kalimat setelahnya adalah majrur, seperti itu.
Artinya setelah kalimat goir itu nggak ada yang lain lagi kecuali kalimat goir. Kecuali majrur seperti itu. Jadi kalau ada kata goir, maka berikutnya adalah apa namanya? Adalah majrur. Misal contohnya, kalau di sini nggak dikasih contoh ya. Eh, iya, nggak dikasih contoh. Misal kalau saya di sini, misalnya apa nih? Komal kaumu, misalnya koma al kaumu seperti itu, goiro zaidin seperti itu. Seluruh kaum itu berdiri kecuali Zaid. Terus apalagi komal kaumu siwa Zaidin. Nah, komal kaumu suwa Zaidin. Nah, semuanya kita i'rab sebagai goirnya kita i'rab sebagai mustafna seperti itu. Kita i'rab sebagai mustafna. Heeh. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi di mana dia itu adalah taman apa namanya? Taman mujaban. Seperti itu. Taman mujaban. Dia kita i'rab sebagai namanya mustafna. Terus yang kedua, kalau atau musbatan. Yang kedua, kalau misalnya taman nakison atau taman manfian sama seperti atas tadi. Nah, dia juga punya i'rab yang sama. Sama seperti illa tadi itu, illa di atas ataupun mustafna yang di atas bisa menjadi badal, bisa menjadi apa namanya mustafna. Semisal apa? Semisal koma apa makoma. Oke, kita i'rab aja. Malkoma ma koma seperti itu al kaumu makoma al kaumu goiru atau goiro zaidin seperti itu. Makomal kaumu goiru atau goiro zaidin seperti itu. Jadi goiro atau goiru zaidin. Nah, makomal kaumu goiru atau goiro zaidin. Nah, yang atas itu menjadi badal dari kalimat kaum, gaulnya, jadi makomal kaumu ini menjadi badalnya, yang ini menjadi mustafnanya. Seperti itu. Jadi seolah-olah kalimat goir ini itu menjadi apa ya? Menjadi apa? Menjadi pengganti dari kalimat zaid yang di atas. Jadi kalau tadi kan di atas kan ma koma al kaumu seperti itu illa kan illa zaidun atau illa atau illa zaidan. Nah, kalimat goir ini itu mewakili zaid ini tadi nih. Mewakili zaid ini tadi. Nah, dan kalimat goir ini mewakili zaid ini. Nah, seperti itu. Seolah-olah begitu. Jadi maqamal qaumu goiru zaidin, maqamal qaumu goiro zaidin. Seperti itu. Oke. Kalau yang atas di i'rab sebagai namanya badal, terus kalau yang goironya itu di i'rab sebagai namanya mustafna. Sedangkan zaidinnya kita i'rab sebagai namanya ismun majrurun. Seperti itu. Ini kalau misalnya menggunakan kalimat goir atau menggunakan kalimat apa namanya suwan, siwan, dan sawa. Seperti itu. Oke. Oke, coba sampai di sini kalau ada diskusi, ada pertanyaan silakan. Afwan, Hmm, izin hmm, hmm, tolong ulangi yang ini set yang penjelasan karena adalah hasabi awamili hmm. Ya, kenapa tuh itu dia? kan masih belum pemahamannya masih belum bulat.
Terus Oke. sama ini yang makomu goiru wa goiro zaidin Mm-mm. itu mas berarti yang diubah cuman goiru goironya yang ngikutin zaid. Mm-mm. Itu. Oke, kita yang pertama Tapi dulu ya. mas sama intinya mas sama ya maksudnya. Iya, sama. Punya makna yang sama, cuman beda perangkat. Penempatnya kan penempatannya kenapa bisa beda buat apa gitu fungsinya? Penempatan maksudnya? Kan maksudnya sama. Heeh. Nah, itu kalau misalkan kita pakai itu buat ketika apa gitu. Oh, gitu. Sebenarnya ini merupakan apa ya? Kalau dibilang ya, hmm, perangkat Cuman lain, perangkat lain yang bisa kita gunakan dengan makna yang sepadan. Seperti itu. Kita bisa menggunakan ilah, tapi ilah itu punya beberapa aturan kalau mau pakai ilah. Kita juga bisa menggunakan goir, tapi dia punya beberapa aturan. Inti oh masih berarti masing-masing mereka itu punya aturan. ya gitu. Seperti Oh, itu. Meskipun dia punya semakna seperti itu. Semaknanya apa? Artinya pengecualian, mengecualikan dari hal yang banyak tadi gitu. nanti nanti baru penjelasannya di akhir buat syarat-syaratnya apa aja buat pakai itu. Seperti itu. Di antara syaratnya adalah ketika setelah kalimat goir itu pasti majrur dia. Seperti itu. Pasti hukumnya kasroh. Kalau misalnya dia isi mufrad atau jamak taksir gitu. Maksud saya Mm-mm. itu pemakaiannya. Pemakaiannya ya, gimana ya kalau pemakaiannya? Sepertinya itu bergantung sih, bergantung kita mau pakai yang mana. Jadi Oh, berarti sesuka kalau si misalkan kita mutakalim. suka-suka aja gitu, Mm-mm. apa mau dia Mm-mm. memperindah buat penulisan apa gimana gitu. Ya, betul. Atau bahasanya itu tafanun. Bahasanya itu kita menggunakan hal yang lain yang itu semakna dengannya seperti itu. Yes. Oke. Nah, silakan kalau ada diskusi yang lainnya seperti itu. Afwan Ustaz. Hmm. Eh, Sepertinya apa Ustaz silap yang Ah, dicontoh maqamal qaumu ghairu zaidun wa ghairu zaidin. Yang itu tadi. iya, yang Ini. atas ya. Coba gimana coba tadi? Ustaz itu yang Ustaz ubah ghairunya atau zaidunnya. Sepertinya ini Ustaz yang baris kedua itu maqamal qaumu Mm-mm. ghairu au ghairu. Mm-mm. Kalau kita lihat contoh yang di Ila kan itu kan Zaidunnya bisa di Arab Mm-mm. badal atau tadi apa mustasna. Nah, Mm-mm. sedangkan di sini kan Ustadz yang Ustadz ganti itu khairunnya Mm-mm. ilap atau memang seperti itu Ustadz? Sebentar, sebentar, sebentar. Iya, kayaknya silap ya. Harusnya kan kok mako eh Eh, sebentar. Seharusnya Heeh, heeh. maqamal qaumu khairu Zaidun wa khairu Zaidin. Jadi yang pertama di Arab badal, yang kedua majrur. Coba, coba, coba kita ulang lagi coba ya, ulang lagi coba. Kayaknya ya saya silap ini. Oke, yang pertama coba kita membuat kalam apa namanya kalam mujab dulu. Coba kalam mujab ya, kalam mujab. Nah, kalam mujab contohnya adalah koma yang mujab dulu. Koma al kaumu seperti itu. Koma kaumu goiro, goiro zaidin. Ini kalau yang mujab ya. Jadi apa namanya? eh Seluruh kaum itu berdiri kecuali si Zaid. Nih, ini bener ya. Coba ada yang punya ini apa namanya? Nggak ada diskusi kan? Ini udah tepat lah ya. Terus yang kedua, misalnya kita bilang makoma al kaumu seperti itu. Iya, goy ru zaidin.
Ha-ha. Terus au goiro zaidin. Ini kalau misalnya kalam yang dia itu manfian taman. Nah, goiro di situ sebagai apa namanya, sebagai badal dari kalimat kaum. Makomal kaumu goiru zaidin au goiro zaidin. Oke, sampai di sini coba Bayu nih. Tepat kan ini? Atau ada ini, ada diskusi di sini? Ustadz, itu yang Hmm, manfian, ya kan? hmm, 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 Yang pertama kan dia badal. hmm, Nah, hmm. berarti marfu zaidunnya. Oh, berarti makomal kaumu goiru zaidun gitu. Iya, Terus, dan yang satu lagi ah, bisa di Erop majrur. Karena mm-mm. ada kalau mengikuti yang contoh ilah tadi, Ustaz. Tapi enggak, tapi di sini apa namanya, goir di sini sebagai badal dia, seperti itu. Insya Allah saya nggak silap ini. Jadi goir di sini sebagai badal dari kaum. Jadi makomal kaumu goiru au goiro zaidin gitu. Kalau kaummu di situ Ah, ah. bukannya marfu, Ustaz. Marfu, marfu. Dan zaidin, Zaidin sebagai majrur dari kata goir. dan di satu lagi, Sama, khairu zaidin, sama. Dia majrur majrur juga. juga. Majrur dari kata goir. Makanya kan tadi majrurun la goiru. Seperti itu. Jadi yang Mm-mm. manfian ini nggak ada yang di Erop badal. I'rab badalnya goir, kalimat goir. Goirnya sebagai badal. Khairunya. Uh-uh. Oh, baik, Ustaz. Oke. Uh-uh. Itu ya tadi ya. Jadi maqamal qaumu goiru zaidin au goiro zaidin. Oke. Nah, yang ketiga, contohnya adalah maqama, maqama tidak ada yang duduk, goiru. Nah, ini berarti dia menjadi fa'il dari kata koma, goiru zaidin. Goiru zaidin. Ini dia menjadi fa'il dia. Menjadi fa'il dari kata koma. Seperti itu. Sebagai tadi koma, makoma, illa zaidun. Nah, kata zaidun tadi itu diganti sebagai kata goir tadi lah. Makoma, apa tadi, makoma illa zaidun, tapi kalau di sini makoma goiru zaidin. Apa, kalimat goir sebagai fa'il dari kata koma. Maknanya sama, makoma illa zaidun sama makoma goiru zaidin itu sama. Hanya saja kalau misalkan yang atas tadi menggunakan ilah, yang kedua ini menggunakan kata goir, seperti itu. Ah, oke. Sok yang lainnya kalau ada diskusi. Iya Ustadz, Ah, berarti si Wairu ini bukan adatul istisna ya. dia Tadi ada kan tulis tisna. si Erobnya Ustadz. Terus coba lengkapi lagi coba ini pernyataannya. Ya kan Mm-mm, tadi sempat apa iskal ya mm-mm, terkait dengan yang Goiro. Nah itu kan jadi kita fokusnya yang tadi di awal itu adalah di komal kaumunya gitu. Karena kan mm, komal kaumu tadi itu mustasna minhu. Terus mm-mm, ilahnya itu adatul istisna. Terus mm-mm, Zaidan itu baru mustasna. Nah, mm-mm, kalau di sini mm-mm. malah si Goyoronya gitu. Si Goyoronya sebagai mustasnanya gitu, bukan si Zaidinnya kayak gitu kan. Nah, jadi eh ya, Terus, jadi mm, kayak berarti kan kalau semisal kayak gitu, berarti Ustadz si Goyoronya sebagai kalau di Arab adatul istisna seperti yang tadi yang ila mm-mm, mm-mm, ataukah mustasna gitu Ustadz. mm. Jawabannya adalah dia sebagai adatul istisna, seperti itu. Oh, sama. Ah, sama dia seperti itu. Cuman si Zaidinnya ini sebagai Majerur isim dari majrur. kata goir.
Gitu. Jadi si Iya. mustasnanya gimana? Di Mustasna goironya? iya. Kalau dalam contoh makomal kaumu ghairu zaidin itu iya seperti itu. Sedangkan kalau yang di manfian, sebentar sih, Iya. sebentar Mbak. Oke ya. Nih kalau saya baca syarahnya ya, makomal kaumu ghairu atau ghairu zaidin fagoir ya juzu an nasbahu. Dia boleh nasab wa ya juzu an yakuna badalan majrurun li anil kalam taman manfian. Seperti itu. Iya, dia sebagai iya ada tul istisna juga sama seperti itu. Hanya saja dia ketika eh gimana ya membahasakannya ya? Dalam perihal manfian seperti dalam perihal manfian ini si goir itu bertindak sebagai mustasna. Tapi ketika dia itu taman mujaban, dia bertindak sebagai namanya adatul istisna. Seperti itu. Jadi ketika dia itu manfian taman dan juga sebagai manfian nakison seperti itu, kalau yang manfian taman dia bertindak sebagai mustasna, sedangkan kalau yang manfian nakison dia bertindak sesuai dengan hasabal i'rab. Seperti itu. Apa yang datang di i'rab tersebut itulah dia. Nah, itu mungkin apa namanya titik terangnya di situ. Jadi kalau di atas kalau yang taman mujaban dia sebagai adatul istifna seperti itu. Tapi kalau misalkan dia manfian taman sama manfian nakison, dia di i'rab sebagaimana mustasna di i'rab. Seperti itu. Itu, Mbak. Apa namanya? Berarti Mungkin sekaligus uh, sebagai adatul istisna gitu, Ustaz. Yang gimana gimana manfian. gimana? Gimana? Berarti yang si goiru ini sekaligus dia sebagai adatul istisna Mustasna dan adatul istisna di dalam manfian taman dan manfian nakison. Gitu. dalam satu kata dalam satu kalimat goiru itu. Heeh, gitu. Oh, Seperti gitu. itu. Nanti berarti di Heeh. i'rabnya itu dia adatul istisna wa mustasna gitu. Atau Enggak, gimana, dia di Ustaz? i'rab sebagai mustasna. Seperti itu. Di i'rab sebagai mustasna. Oh. Iya, gitu. Nah, Ustaz Afwan minta Heeh. tolong di ini, Ustaz apa kayak ditulis ini tuh yang nakis gitu, Ustaz. Heeh. Oke, Itu ini yang yang ini gitu. heeh. Ini yang taman mujaban. Ini yang taman nakison. Taman manfian. Seperti itu. Ini yang taman nakison. Manfi nakis. Tahu nakison. Manfian nakison. Nah, itu. Mm-mm. Yuk, ada lagi diskusi yang lain. Berarti si Mm-mm. taman berarti si taman manfian sama manfian nakison Mm-mm. Dia dia bertindak ada sebagai dia ah, bertindak sebagai apa? mustasna sekaligus adatul istisna gitu, Ustaz ya. Mustasna aja deh, jangan ditambahin dan ada tulis istisna gitu. Jadi mustasna aja yang lebih mencakup seluruhnya seperti itu. Mustasna. Nah, terus kalau Mm. yang si taman mujiban itu Mm. tadi apa, Ustaz? Yang taman Sebagai mujiban adatul istisna. adatul istisna. Mm. Atau bedanya apa, Ustadz, kalau kayak gitu? Kan yang di atas ada tulis istisna, terus yang di bawah udah mustasna aja gitu. Hmm. Gitu.
kok saya yang bingung malahan ya. Oke deh. Ustadz Coba deh. biar Ustadz di sini aja gitu kayak Ustadz biar Ustadz gak biar kita Oke, semua coba gak bingung. coba kita coba tawakuf dulu di sini. Coba kok malah saya yang agak bingung ini malahan. Oke, kita lanjut dulu aja. Kita lanjut dulu aja. Coba ini masalah goir ini coba kita skip dulu seperti itu. Kita skip dulu. Nah, terus lanjut yang ketiga dulu. Yang ketiga dulu, yang ketiga. Yang ketiga itu adatul istisnanya itu menggunakan ada, khola sama hasya. Ada, khola sama hasya. Nah, untuk ini, untuk ketiga adatul istisna ini dia itu punya dua i'rab setelah kalimat setelahnya, setelah kalimat khola ada sama hasya dia punya dua i'rab. Oke. Kalau di i'rab nasab maka khola ada sama hasya itu bertindak sebagai fiil. Oke. Khola ada sama hasya itu dianggap sebagai fiil. Kalau dianggap sebagai fiil, maka kalimat setelah ketiga perangkat ini, kalimat perangkat seperti ini, maka diirab sebagai namanya maf'ulun bihi. Maka ketika kita bilang qomal qaumu khola zaidan, maka kalimat khola di situ kita anggap sebagai namanya fiil. Kalimat zaidannya kita irab sebagai namanya maf'ulun bihi. Oke, itu kalau misalnya kita i'rab sebagai namanya fi'lun madi. Nah, atau fi'il. Tapi kalau kita i'rab sebagai asmun majrur, maka kita bilang qomal qaumu khola zaidin. Nah, khola kita i'rab sebagai namanya harfu jarin. Nah, jadi kalau di sini, kalau ini kholanya bertindak sebagai fi'il madin, ini sebagai maf'ulun bihi. Nah, tapi kalau misalkan khola yang ketemu sama Zaidin, maka khola di sini sebagai harfu jarin, seperti itu. Yang ini sebagai apa? Sebagai ismun majrur. Nah, ada pun juga sama. Begitupun juga dengan apa hasya. Seperti itu. Hasya dan ada kita i'rab samaan. Seperti itu. Artinya kalau misalkan kita anggap sebagai fiil, maka dia menjadi maf'ulun bihi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita i'rab sebagai harfun jar, maka maka kalimat setelahnya adalah ismun majrur dan bukan maf'ulun bihi. Seperti itu. Ini untuk contoh yang ketiga dari kata ada, khola, dan hasya. Sebentar, tadi saya ada yang kurang. Kalau misalnya dia itu ketemu sama eh, oke. Kalau misalkan apa namanya kalimat setelah khola ada sama hasya itu didahului oleh ma, jadi ma ada, ma khola, ma hasya, seperti itu. Ada kalimat ma sebelum kalimat hasya, khola sama ada, maka kalimat setelahnya adalah maf'ulun bihi dan berarti kita i'rab sebagai ya maf'ulun bihi sebagaimana yang pertama kalau kita anggap khola sebagai fiil seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tambahan ma, pasti setelahnya adalah maf'ulun bihi. Tapi kalau misalkan nggak ada ma, kita perhatikan apakah kita i'rab sebagai fiil madi atau kita i'rab sebagai namanya harfu jarin. Nah, ini untuk contoh mustafna yang menggunakan khola, ada, sama hasya seperti itu. Ini apa namanya? Semoga bisa semoga mudah dipahami dengan mustafna menggunakan ada, khola sama hasya. Contoh misalnya, coba saya cari contoh di sini. Misalnya tadi udah disiapin kayaknya. Misalnya nih contohnya,
Hadara tullabu, hadara at-tullabu, hadara at-tullabu, seluruh tolib itu hadir, ada misalnya kecuali toliban, kecuali satu siswa, seperti itu. Atau hadaratul labu ada tolibin. Kalau ada toliban berarti kita i'rab dia sebagai namanya fi'lun madin. Nah, ada kita i'rab sebagai namanya fi'lun madin. Terus tolibannya sebagai maf'ulun bihi. Nah, kalau misalkan kita bilang hadaratul labu ada tolibin, maka kalimat adanya kita i'rab sebagai harfu jarin dan tolibinnya kita i'rab sebagai namanya ismun majrur. Seperti itu. Jadi dia punya dua hal, dua keadaan. Bisa dia sebagai bisa dia sebagai harfu jarin, maka setelahnya ismun majrur. Jadi kalimatnya kasroh. Atau yang kedua, dia sebagai fi'lun madin. Sebagai fi'il madi yang kalimat setelahnya menjadi maf'ulun bihi. Menjadi objek. Seperti itu. Nah ini apa namanya ketika menggunakan mustasnanya menggunakan ada, khola, sama hasya. Coba untuk kalimat goyir, coba nanti saya kasih contoh deh di saya coba WA lah di grup seperti itu. Oke, Tafadhol silakan kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Berarti Ustaz ditambahin yang ini ya, yang nafi ya, manfi ya. Yang manfi, yang mana yang manfi? Enggak, di sini ini kalau di dalam bab ini dia enggak ada ininya. Dia Tadi ah, ya, tadi Ustaz yang maknya itu maknya itu bukan manafian namanya dia, namanya mamasdariyah. Bukan Mamas dari manafi, ya. masdariyah. Tapi Seperti kenapa nggak dijelasin Ustaz di sini? Nggak dicontohin? Gak dicontohin mungkin untuk mempermudah kali ya, karena itu kan udah pembahasan pembahasan yang agak panjang seperti itu, makanya nggak dijelasin sama Ibnu Ajurum seperti itu. Tapi kalau di kitab-kitab yang lain biasanya dijelasin kok tambahan ma-nya seperti itu. Jadi masdariyah. Jadi kita kira sebagai namanya fi'lun madin. Terus setelahnya adalah Wajib apa tadi Ustaz? maf'ulun bihi. Berarti wajibnya apa setelahnya? Wajibnya kalau setelah ma, kalau ada ma gitu, Iya. dia pasti jadi fi'il. Setelahnya pasti maf'ulun bihi. Gitu. Kalau misalkan nggak ada ma, kita bisa tanya maksudnya mau pakai fi'il madi atau harfu jar nih, seperti itu. Kalau harfu jar berarti setelahnya majrur, kalau fi'il maka setelahnya adalah maf'ulun bihi gitu. Nah, yuk ada lagi diskusi yang lain. Silahkan kalau ada diskusi yang lain. Ustaz, Afan izin bertanya yang temennya Ghairu, yang kalau yang siwa sama suwa itu kalau misalkan di yang apa kalam nakisan sama manfian itu gimana Ustaz? Sama kok Maksudnya dia, perubahannya. sama aja. Jadi kayak hukumnya sama loh, si goir ini untuk siwa, suwan, sawan sama dia. Maksudnya kan itu ada ini ya huruf ilatnya. Nah itu nanti harokatnya tetap siwa tetap atau jadi apa gitu? Enggak berpengaruh dia, enggak berpengaruh seperti itu. Dibacanya siwa aja tetap ada ininya, ada huruf ilatnya. Jadi irab muqaddarah ininya, irabnya muqaddarah. Muqaddarah. Seperti itu. Muqaddar dia. Itu kan yang yang diiskalkan kan, yang dibingungin. Iya. Dia muqaddarah. Iya, syukuran Ustaz. Oke. Yuk, yang lainnya. Silakan. Oke, nggak ada ya.
Oke, kita masih punya waktu. Berarti Ustad, nanya lagi ya. Nah, berarti yang si komal kaum mukhala Zaidan atau Zaidin, berarti kalau yang nggak pakai Mas Daria itu dia bisa Zaidan, bisa Zaidin gitu. Tergantung si kola ada sama Hasya ini. Gitu Ustad ya? Betul. Oh. Heeh. Taunya dari mana Ustad? Taunya Berarti dari baca mana? dulu. Berarti ya dia nanti ininya apa namanya mengi'rabnya gimana? Maksudnya si mutakalim nanti mengi'rabnya seperti apa? Kita lihat dulu dianya. Tapi sebenarnya maknanya sama kok. Maksudnya dia pengen mengecualikan Zaid dari kaum gitu. Maknanya sama, hanya saja aturannya sedikit berbeda. Gitu. Aturan dalam mengakhir atau mengharokati harokat akhir dari si Zaid. Tapi maknanya sama. Gitu. Kalau maknanya sama Ustad, misal nih Ah, ada di pembacaan kitab yang gundul. mm-mm, Gak apa-apa berarti ya, itu masih ditoleransi kalau misalnya salah gitu Ustad. mm-mm. Seperti Oh, itu. Hah, nggak apa-apa iya, seperti itu. iya Karena kan Ustad. sebenarnya coba gini juga nih. Itu satu karena dia bisa toleransi. Yang kedua kan juga sebenarnya si pembaca juga kan sudah nangkep maksudnya kan bahwasanya di situ si Zaid dikecualikan dari kata kaum, dari segerombolan kaum. Mm-mm. Jadi sebenarnya dengan pembacaan maksudnya saja sudah ketangkap gitu loh. Seperti itu. Kalau toh nanti salah Zaidan atau Zaidin, ya itu nanti bergantung dari cara kita mentakdirkannya. Kita mau yang mana nih? Seperti itu. Tapi sebenarnya maknanya sama, yaitu mengecualikan Zaid dari segerombolan kaum. Gitu. Hmm. Ya, ada lagi diskusi yang lain sebelum kita lanjut ke menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Coba saya mau izin kirim ini dulu. Oh, nggak bisa di tentang perbedaan atau 3 pertanyaan kemarin. Oke, pertanyaan pertama, waw haliyah sama apa? Ada lagi diskusi? Ada. Silakan. Yang apa? Manfian pam dan nafis itu dari kita membedakannya dari apa, Ustaz? Dari mana kita membedakannya? Oke, kita lihat. Manfian tam sama manfian nakis. Iya. Oke, tam di situ maknanya adalah dia ada ininya, ada si, tapi nggak mesti sih ya, tapi ini dorab tuh Zaidan ke Zaidi. Sebentar, manfian taman. Kok saya belum istihdor ya? Bedanya apa? Hmm, 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 hmm. Ini deh, coba dicatat dulu deh. Catat dulu. Sibhul jumlah bukan Ustad. Ibhul jumlah. Ada bi-nya, ada jarnya. Coba deh nanti Atau bukan. nanti coba di. Makanya waktu itu di Syabrowi Mm-mm. katanya itu bisa juga masuk ke Syibhul jumlah Ustad. Apakah benar Ustad? Bisa sih bisa. Contohnya gimana? La Yang gitu. illa bi zaidin bi-nya Ustad. Ah, coba deh, ntar deh. Bedanya manfian taman sama manfian nakisan. Oke, coba. Tam dan nakis. Oke, coba ntar. Saya belum apa namanya, belum tidur. Oke, coba yuk kita lanjut ya. Ya, ada lagi Mbak Yuni yang mau tanya lagi diskusi yang lain? Satu lagi, Ustaz. Hmm. Mustasna minhu dan mustasna itu apa ada disyaratkan untuk harus ma'rifah atau boleh ma'rifah dan nakirah? Nggak diharuskan dia harus ma'rifat atau nakiro, dia bebas boleh nakiro boleh ma'rifat gitu, nggak ada syarat khusus dia seperti itu. Baik, Maaf. syukur. Oke. Wah, iya. Apa afwan. Oke, yuk berikutnya pertanyaan pertama, waw haliyah sama waw ma'iyah. Jadi kemarin ketika saya coba nyari tahu perbedaan waw haliyah sama waw haliyah itu pasti setelahnya adalah jumlah gitu. Dan dia menjelaskan perihal sohibul halnya. Jadi wawunya itu pasti setelahnya adalah jumlah.
Seperti itu. Misalnya apa? Misalnya ja'a Zaidun wa yatla'u asyamsa, seperti itu. Dan telah terbit, dan waktu itu keadaan di mana si apa namanya si Zaid dalam keadaan terbenam apa namanya terbitnya matahari, seperti itu. Nah, itu sebenarnya apa namanya waw ma'iyah sama waw haliyah itu kalau saya pandang sekilas ketika saya melihat beberapa contoh itu mirip sepadan gitu loh. Artinya ketika ja'a Zaidun wa yatla'u asyamsu atau wa tatla'u syamsu sama ja'a Zaidun wa syam wa apa tadi? Wasyamsa misalnya, itu kayak hampir mirip seperti itu. Hanya saja kayak harus saya terus apa bedanya ya? Terus saya lihat sekilas lagi bahwasanya perbedaannya adalah ketika waw haliyah itu menggunakan jumlah, sedangkan waw ma'iyah itu menggunakan dia hanya isim saja seperti itu. Misalnya ja'a Zaidun wan nila atau marartu apa ya? Apa ya? Misalnya ja'a Zaidun wan nila. Jadi Zaid itu datang bersamaan dengan mengalirnya Sungai Nil, seperti itu, mengalirnya Sungai Nil. Sedangkan tadi ja'a Zaidun wa tatla'u asyamsu, seperti itu. Zaid datang dia dalam keadaan di mana si apa namanya si matahari itu dalam keadaan terbit, seperti itu. Itu yang apa namanya yang saya jumpai seperti itu. Terus yang kedua, ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketika hal sama tamis. Sebelumnya saya izin berbagi dulu, coba berbagi. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu di grup sudah saya bagikan. Oke, perbedaan sama hal antar tamis. Coba tuh boleh lihat di grup. Oke. Apa namanya? Perbedaan pertama antara hal sama tamis, kalau hal itu setelahnya itu datang isim mustakon. Seperti itu, isim mustakon. Isim mustak berarti nanti dia bisa bentuk isim fa'il, isim maf'ul, seperti itu, isim apa namanya? Tafdil, ismu tafdil, dan teman-temannya yang lain. Nah, ini disebut sebagai namanya mustakon. Makanya kan ja'a Zaidun rokiban. Rokiban kan berarti apa? Isim fa'il, seperti itu. Seperti itu. Terus misalnya ja'a Zaidun maghduban. Datang Zaid dalam keadaan misalnya marah, seperti itu, atau yang lainnya. Tuh. Sedangkan tamyiz dia itu pasti isim jamid. Isim jamid apa? Isim jamid itu isim yang dia itu bukan dari masdar. Misalnya apa? Apa namanya? Ritlun, seperti itu. Terus apa namanya? Kemarin itu farsahun. Nah, itu yang dia itu bukan berasal dari sesuatu hal yang mustaq atau bukan berasal dari masdar, seperti itu. Nah, oke. Nah, kalimat najatan, kalimat gulaman, seperti itu. Terus kalimat yang lain sebagainya, wajahan, kalimat aban. Nah, itu semua disebut sebagai namanya isim jamid. Terus yang kedua, perbedaan kedua kalau hal itu menjelaskan keadaan atau hayahnya sohibnya. Terus sedangkan tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang sebelumnya itu buram. Kalimat isrin apa? 20 apa? 20 gulaman. Malak tu tis'in apa? Nah, jatan, seperti itu. Itu apa namanya? Tamyiz, menjelaskan kalimat yang sebelumnya itu buram. Terus yang ketiga itu adalah dia punya iskalan, dia punya askalun faqad takunu isman mufrodan au jumlatan au shibaha jumlatin. Dia punya kalau hal dia punya berbagai bentuk. Bisa bentuknya mufrad, bisa bentuknya jumlah, bisa bentuknya syibhul jumlah. Akan tetapi kalau tamis la yakunu illa isman mufrodan. Dia hanya punya satu bentuk yaitu apa? Isim mufrad saja. Isim yang dia itu mufrad saja. Ini kalau perbedaan yang ketiga terkait dengan hal dengan tamis. Terus yang keempat, yus'alu anhu bismil istifham kaifa.
Kalau hal itu bisa kita tanyakan atau ditanyakan dengan menggunakan istifham kaifa. Jadi gimana cara datangnya Zaid? Gimana cara tibanya Zaid? Gimana cara ininya? Pakai kata-kata kaifa. Bagaimana cara datangnya Zaid? Rokiban, seperti itu. Magduban, godiban, dalam keadaan marah. Zaid datang, bagaimana keadaan Zaid ketika datang? Dalam keadaan marah, dalam keadaan berkendara, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan hal. Yang kedua, yus'alu anhu bismil istifham madza. Nah, jadi eh, kalau misalkan tamis itu menggunakan kata madza. Apa? Misalnya seperti ini. Ishtara itu isrina gulaman. 20 apa? 20 budak. 90 apa? 90 nakjatan. Seperti itu. Terus apalagi? Toba Muhammadun. Apa yang baik dari si Muhammad adalah nafsan, dirinya, perangainya, akhlakon, ilman, nafsan, apalagi dan lain sebagainya, yang itu bisa kita tanyakan menggunakan kalimat apa. Terus yang ke berikutnya, yang kelima perbedaannya adalah yatadommanu makna harfil jarfi. Apa namanya? Seolah-olah kalau hal itu terhimpun di dalamnya kata fi, termaktub di dalamnya makna fi. Seperti itu. Fi halati gitu loh. Dalam keadaan, nah, dalam keadaan marah, dalam keadaan berkendara, dalam keadaan senang, seperti itu. Nah, seolah-olah ketika kita bilang keadaan itu ada kata fi di situ. Ada terkandung makna fi dalam keadaan, itu kurang lebih. Terus kalau tamyiz ya tadomanu makna harfil jarmin. Jadi kita seolah kita bilang ishtara itu isrina min gulamin. Malak tu tis'ina min na'jatin. Apa namanya? Aku membeli 20 apa namanya? 20 budak, seperti itu. 20 dari para budak atau dari seorang budak. Terus aku mempunyai apa namanya? Aku membeli 90. 90 dari apa? Dari najatan atau dari apa namanya? Kambing betina. Seperti itu. 20 dari kambing betina, 20 90 dari kambing betina, 20 dari budak, seperti itu. Nah, itu apa ya tadomanu makna min itu di situ maknanya. Artinya dari 20 dari nah, gitu. 90 dari nah, itu perbedaan antara hal sama tamyiz. Oke, sampai di sini ada diskusi belum terkait dengan apa perbedaan di antara keduanya yang belum difahami? Silakan. Oke, paham ya? Terus pertanyaan ketiga, apakah semua pertanyaan harus diawali ada tulis istifham? Nah, kemarin ketika coba saya baca hadis di bab di buku Mimuqawimat, itu ada satu hadis yang dia bertanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menggunakan adatul istifham. Coba deh di bab kalau nggak salah bab apa namanya, bab bersegera melaksanakan syariat kalau nggak salah, sebentar saya kirim. Nah, intinya gini, intinya bisa kita menggunakan apa bisa kita bertanya tanpa menggunakan adatul istifham. Bisa. Jawabannya bisa. Contohnya apa? Contohnya tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tanpa menggunakan kata adatul istifham. Lalu Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui kalau itu pertanyaan? Berarti menggunakan siakul kalam. Berarti menggunakan ini apa namanya mimik, menggunakan kontekstual kalimat yang itu punya makna bertanya. Nah, seperti itu. Itu cara kita bisa mengetahui kalimat itu bertanya pertanyaan atau bukan, yang di situ tidak terdapat adatul istifham. Seperti itu. Jadi jawabannya bisa, tapi dengan kita menunjukkan atau kontekstual pembicaraannya menggunakan
apa namanya, ataupun mengarahkan kita kepada bentuk pertanyaan seperti itu. Semisal udah makan belum, seperti itu. Nah, udah makan belum? Itu kan kita kan nggak ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan kan, apakah kamu sudah makan? Nah, itu kan ada pertanyaan. Tapi kalau misalkan kita apa namanya menggunakan udah makan belum, kan itu ada tambahan kontekstual, ada tambahan nada bicara yang itu mengarahkan kita kepada pembicaraan bertanya. Jadi jawabannya bisa kita menggunakan apa namanya pertanyaan tanpa menggunakan adatul istifham seperti itu. Nah, itu 3 pertanyaan yang kemarin sempat kita diskusikan atau sempat ditanyakan. Oke, ada lagi yang lain apa namanya sebelum kita akhiri majelisnya dan sebelum kita apa namanya eh, coba jawab pertanyaan tadi, tidak antara manfian nafisan sama manfian. Ada lagi yang lain? Hanya Ustadz, Hmm. berarti yang tadi mengandung dia min sama fi itu Mm-mm. tersembunyi gitu ya Ustadz. Tapi Tersembunyi. ada maknanya di dalamnya. Betul. Betul. Seperti ini ya Ustadz ya, yang kemarin Ustadz jelaskan itu yang khobar itu ya Ustadz ya. Khobar yang mana? Khobar yang mana? Iya, kemarin ya yang kan itu tuh sebenarnya ada khobar tapi dihapus gitu. Apa ya kemarin tuh? Itu kalau itu takdir, Mbak. Takdir. Beda Di antara takdirul kalam sama tadomun. tadomun. Jadi tadomun itu kayak sesuatu yang apa ya? Yang sudah sepaket. Sesudah sepaket. Gitu. Kayak kita tadi ketika kita menjelaskan jaa Zaidun rokiban. Jadi kayak udah sepaket gitu dengan makna fi halati. Jadi Zaid datang dalam keadaan, nah gitu kan, dalam keadaan. Jadi di dalam keadaan dia itu sedang berkendara. Jadi kan seolah-olah kata hal itu sudah sudah terkandung itu makna fi di situ. Itu makna tadomun tuh kayak gitu. Jadi dia sudah langsung include ketika kita nyebut kata rokiban, kata godiban gitu. Itu langsung include. Tapi berbeda halnya dengan takdirul kalam. Kalau takdirul kalam itu dia itu kita perkirakan bahwasannya maksud dari si mutakalim ketika nyebut misalnya Zaidun fit dari, misalnya Zaid itu di dalam, Zaidun fit dari, Zaidun itu di dalam rumah, maknanya adalah sosoknya Zaid itu berada di dalam rumah. Jadi beda antara takdirul kalam sama tadomun itu beda. Jadi kalau takdir itu kita memperkirakan apa sih yang dimaksud oleh si mutakalim ini, tapi itu takdir. Kalau tadomun itu kayak sesuatu yang sudah terinclude dari ucapan tersebut. Seperti itu. Itulah kurang lebih makna takdir sama makna tadomun. Gitu. Ada lagi diskusi yang lain? Ya ada, gimana? Yang kemarin itu masih ada satu pertanyaan lagi. Apa tuh? Yang pertanyaannya ishtara itu arba'ata aqlamin. Nah, itu kata aklamin di situ tamyiz atau gimana? Ishtara itu arba'ata aklamin. Itu sebagai makdudnya dia. Seperti itu. Ishtara itu arba'ata aklamin. Gini. Pertama gini. Pertama, kalimat kalimat adat ma'dud ya. Pertama, kalimat adat ma'dud itu dia bisa di-i'rab sebagai hasabal maukil i'rab. Seperti itu. Hasaba maukil i'rab. Jadi kalau misalkan dia arba'atu aklamin, arba'atu istora itu arba'ata aklamin, berarti dalam hal itu dia nggak menjadi ini, dia nggak menjadi
nggak menjadi tamyiz, tapi dia menjadi adat dan ma'dudnya. Itu terkait dengan kalimat istara itu arba'at aklami. Nah, terus pertanyaan berikutnya kan hari ini berikutnya muncul, Ustadz lalu perbedaannya apa dengan tamyiz seperti itu? Nah, itu saya belum cari perbedaannya. Kalau kayak gitu apakah dia, kapan kita bisa menghukumi arba'ata aklamin itu sebagai maf'ulun bihi, yang dia itu sebagai adat ma'dud. Terus yang kedua, kapan dia kita i'rab sebagai arba'ata misalnya aklaman seperti itu. Nah, itu saya belum cari lagi tahu lagi. Nah, saya kemarin ternyata setelah saya telisik-telisik, saya ketinggalan buku saya di Kairo, buku tentang adat ma'dud. Saya hanya bawa satu buku yang lain seperti itu. Harusnya saya bawa, tapi saya ketinggalan. Jadi saya belum sempat minta tolong teman-teman yang di Kairo untuk memfotokan buktinya seperti itu, penjelasannya seperti itu. Jadi saya belum pasti dan belum bisa memastikan kapan itu ataupun bagaimana cara kita bisa membedakan antara kedua kedua hal tersebut. Kapan dia menjadi adat ma'dud dan kapan menjadi tamyiz dan mumayyaz. Itu dulu Pak yang bisa saya jawab untuk hari ini. Seperti itu. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Untuk tadi ya, untuk tam manfi sama tam nakis, nanti coba saya langsung kirim ke grup. Alhamdulillah sudah ada jawabannya nih. Oke. Sudah lebih dari 3 menit. Oke, kita tutup ya. Kita cukupkan dulu sampai sini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup banget seperti itu, coba kalau misalkan nanti ketemu sama adatul istifham, coba latihan ya, latihan banget seperti itu. Sebagai nasihat penutup lah ya, kan gini ya, kita itu kan banyak agenda ya, banyak amanah. Di satu sisi juga kita mesti punya kewajiban. Misalnya kita punya nafkahin keluarga, misalnya teman-teman yang nafkahin keluarganya atau menafkahi dirinya sendiri, terus punya agenda di sekolahnya, punya agenda ngajar, punya agenda sebagai mahasiswa seperti itu, dan lain sebagainya, agenda-agenda lain yang di situ kita punya amanah di situ seperti itu. Nah, berarti tugas kita sekarang coba deh sisihkan waktu lah seperti itu untuk sedikit memurajaah atau 15 menit ataupun 20 menit lah untuk melatih diri terkait tentang materi yang tadi dipelajari. Jangan sampai materi yang sudah dipelajari malah nanti begitu aja keluarnya dia. Jangan seperti itu. Oke. Saya itu kebetulan juga di kelas yang lain tuh ngajar bapak-bapak ya. Pernyataannya juga pun sama, Ustadz kami kan harus mencari nafkah, saya sisi kami harus kerja dan lain sebagainya. Maka jawaban saya ya tetap kita harus mencari nafkah, tetap harus menjalankan amanah-amanah tersebut, tapi jangan lupa setidaknya kita sisihkan dari 24 jam itu untuk latihan. Sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting ada progres, ada perkembangan setiap pertemuannya seperti itu. Dan siapa tahu dengan kita sedikit meluangkan waktu tersebut, nanti kita punya banyak waktu ketika kita benar-benar udah plong dari agenda, dari amanah, dari tugas-tugas kita malah bisa lebih latihan lebih banyak lagi. Tapi jangan sampai kita melewati begitu saja seperti itu. Oke. Nah, tuh. Dan yang mungkin itu cara paling efektif yang pertama. Cara paling efektif yang kedua adalah kita ngajarin orang lain seperti itu. Kan dengan kita mengajarkan orang lain juga kita dipaksa atau dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu dan memahami terlebih dahulu seperti itu. Berarti cara paling kedua paling efektif dari kita belajar adalah dengan kita diskusi, dengan kita ngobrol, ngariung bareng seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itulah ya. Itu mungkin beberapa tips dan nasihat dari saya. Kalau bisa tetap harus diulang-ulang dan kalau bisa harus latihan seperti itu. Ya. Jadi waktu kita benar-benar kita luangkan 24 jam untuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Akhirul kalam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.